Hai viewers, welcome to my greenhouse. Kita lihat-lihat yuk isi greenhouse aku. Nah, di sini di greenhouse biasanya aku bagi per kategori. Jadi kalau viewers lihat di sebelah sini, ini khusus buat aglonema. Di rak yang belakang itu khusus buat syngonium. Jadi memang aku bagi per kategori. Nah, boleh masuk yuk. Jadi kalau di sini nih, kalau di rak yang ini itu banyak juga ada beberapa hasil taniannya gitu. Jadi yang memang sudah aku pisahkan dari induknya. Terus kalau viewers lihat ke sini, ini ada beberapa anthurium. Jadi di sini koleksian anthurium dan beberapa tanaman lainnya. Nah, di sini ada ini pohon kopi kesayangan nih. Jadi ada pohon kopi kering di sini memang sengaja aku taruh jadi buat kalau ada tanaman rambat atau tanaman yang menjuntai kayak gini biar cantik. Oke, jadi kalau yang di sebelah sini ini ada koleksi peperomia, calathea, sama philodendron. Nah, ini salah satu yang aku sayang banget. Lumayan besar, ini namanya philodendron Florida Beauty. Ini juga ada yang variegata, kebetulan variegatanya ada di sebelah sana tadi. Nah, kalau di sebelah kiri sini, ini sama masih philodendron. Kayaknya memang koleksiku paling banyak itu koleksian philodendron ya. Pindah ke sini kita ada ini ada beberapa tanaman eksperimen. Jadi kebetulan aku juga suka bereksperimen. Jadi eksperimen serum buat tanaman, terus eksperimen media tanam. Nah, ini hasil dari eksperimen media tanamku. Jadi kemarin aku sempat mengcompare beberapa media tanam instan. Jadi mengcompare kayak mana sih yang lebih bagus gitu. Terus pindah ke sini, ini sebenarnya kawasan tanaman hutan. Jadi di sini ada Scindapsus dan pakis-pakisan. Kalau di sini ada berbagai macam alokasia, sama kalau yang di sini ada tanaman-tanaman hutan. Jadi kayak gini, ini namanya Amorphopalus, sama yang ini Lia amabilis. Dari kemarin sebenarnya aku banyak yang nanya gimana sih cara untuk merawat tanaman hutan. Yang pasti kalau tanaman hutan ini butuh kelembapan lebih tinggi dibanding yang lain. Terus kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini ada beberapa tanaman rawatan. Biasanya sama untuk yang rawatan itu juga butuh kelembapan lebih dari tanaman yang sehat. Kalau teman-teman lihat di sebelah sini, ini aku ada satu ember kecil, isinya air. Jadi kalau ada aku nemuin satu tanaman yang misalnya agak lemes, itu biasanya obatnya cuma perlu di water bottom. Ini namanya teknik water bottom. Jadi airnya yang dari bawah si media tanam, dia akan menyerap air dari bawah. Jadi bukan disiram. Kenapa seperti itu? Karena kelembapan media tanam akan lebih baik dibandingkan hanya dengan disiram gitu. Jadi biasanya kalau ada yang mulai sakit nih, baik di greenhouse maupun di luar greenhouse, aku taruh di sini. Butuh waktu sekitar 1 malaman atau sampai 1 harian untuk dia kembali normal lagi gitu. Terus selain itu di sini ada koleksi begonia dan tanaman lainnya juga campur-campur.
Sebenarnya banyak pertanyaan dari teman-temanku, dari followers aku juga di sosial media. Itu gimana sih cara bikin greenhouse? Sebenarnya nggak susah. Jadi gini, di greenhouse aku yang pasti ini greenhouse-nya juga sebenarnya masih greenhouse ala-ala ya. Jadi bukan greenhouse yang beneran greenhouse. Karena kalau beneran greenhouse kita harus atur temperaturnya, sirkulasinya juga mesti benar gitu. Nah, aku kebetulan memang masih greenhouse ala-ala. Tapi kalau teman-teman mau coba kopi, boleh juga. Dari lantai ini aku pemilihan, aku pakai konblok. Kenapa? Karena biar air itu dia menyerap ke bawah. Jadi kalau kita siram-siram tanaman semua airnya menyerap ke tanah gitu. Terus yang kedua, ini aku memang bikin semuanya kaca gitu. Sama atas itu dari fiberglass yang transparan plus paranet. Paranetnya cuma 50%. Kenapa? Karena memang sekitar rumah aku itu udah adem karena banyak pepohonan. Jadi kayak ada pohon mangga, pohon palem, pohon bambu. Terus kena shade dari rumah. Jadi light-nya atau sinar mataharinya itu sudah cukup. Makanya nggak perlu paranet yang terlalu tebal. That's why paranetnya cuma 50%. Nah, intinya semua yang di sini cukup kena sinar matahari. Nah, kalau biasanya ada tanaman-tanaman yang nggak sehat, itu aku langsung keluarin taruh di taman belakang. Karena kuncinya nih kalau buat tanaman yang agak nggak sehat, itu butuh kelembapan sama butuh sinar matahari, itu aja. Nah viewers, setelah ini aku akan kasih tips sedikit gimana sih caranya memperbanyak tanaman. Viewers, nah sekarang aku mau kasih cara untuk memperbanyak tanaman. Sebelumnya aku mau cerita sedikit nih, jadi memang banyak yang suka DM aku terus tanya, "Kak, tanamannya dijual nggak sih?" Nah, beberapa koleksian tanaman aku memang aku lepas. Jadi aku tuh gini, Kak, aku seneng belanja. Terus kalau misalnya memang sudah terlalu banyak di greenhouse-nya atau aku udah nggak tahu taruh di mana lagi, biasanya ada beberapa koleksian yang aku lepas. Terus kadang-kadang nih aku kalau suka satu tanaman itu bisa beli tanaman itu bisa sampai 5 pot gitu. Jadi karena udah kebanyakan, aku pikir beberapa tuh biasanya memang ada yang aku lepas juga. Biasanya kayak dalam waktu 1 atau 2 bulan sekali aku suka ngadain flash sale. Jadi ada sale dari koleksian tanaman-tanaman aku. Jadi dari melepas koleksian tanaman itu aku biasanya gunain lagi buat beli tanaman-tanaman baru. Terus di luar itu kebetulan nih memang karena aku juga lagi suka tanaman, aku punya usaha kecil-kecilan. Jadi aku lagi bikin pot-pot seperti ini nih bentuknya. Jadi potnya bisa dikasih nama. Dia 4D printing tapi aman untuk tanaman. Jadi selama ini juga kebetulan aku udah bagi-bagi ke teman-teman dan semua tanamannya baik-baik aja karena kurang lebih dia bahannya seperti plastik. Jadi kalau viewers ada yang tertarik mau bikin misalnya untuk diri sendiri, mau ditaruh namanya atau mau dikasih ke orang yang disayang untuk buat kado gitu. Jadi viewers bisa cek ke Instagram aku @nia_ancali. Di situ kalian bisa pilih mau model pot seperti apa, ukurannya berapa, warnanya apa, dan mau dikasih nama apa. Nah sekarang aku mau kasih tahu caranya tadi untuk memperbanyak tanaman. Jadi ini adalah salah satu tanamanku dari greenhouse, namanya Philodendron mayoi. Philodendron ini kurang lebih hampir sama seperti monstera sifatnya. Jadi dia bentuknya merambat, terus kalau dia sudah agak merambat dia ada akar angin seperti ini.
gitu ya. Jadi kalau akar-akar yang keluar kecil seperti ini itu namanya akar angin. Akar angin itu untuk bekal mereka juga akan menjadi akar utamanya nantinya kalau kita mau memperbanyak. Nah ini caranya, jadi kita lepas dulu dari pot aslinya, kita bersihkan dari media tanamnya. Teman-teman ngelihat ya, semua ini kita bersihkan akar aslinya yang sudah rimbun dari media tanamnya. Ini harus dicuci terlebih dahulu menggunakan air mengalir, jadi biar dia akarnya bersih banget dari media tanam sebelumnya. Tapi karena ini media tanamnya cukup sehat dan gak ada apa-apa, nggak dicuci juga nggak apa-apa. Nah, balik lagi tadi, seperti apa sih caranya? Jadi kalau tadi ini kan teman-teman udah ngelihat ya, di sini sudah ada akar yang banyak. Jadi ada sedikit di sini, sudah mulai ada akar angin sebelah sini ya, kita ngelihat sudah mulai ada akar angin. Nah ini bisa dipotong untuk diperbanyak. Ini aku kasih contoh, teman-teman bisa gunain pisau atau gunting yang tajam. Jadi kalau misalnya nggak tajam, takutnya nanti dia akan nyangkut di tengah-tengah, jadinya malah merusak batangnya. Ini kita langsung potong ya. Segampang ini. Jadi tadi dari satu tanaman atau satu pohon kita bagi dia jadi 2 pohon. Ini tadi yang asli, pohon yang asli. Nah ini yang baru aku akan perbanyak. Untuk yang lama ini bisa ditanam lagi di media tanam biasa. Tapi kalau untuk yang baru ini karena dia akar anginnya masih sedikit, itu bisa kita propagasi. Aku paling sering propagasi itu menggunakan air atau lumut. Contohnya seperti ini. Jadi kita ambil pot, kita masukkan lumutnya. Kita masukin tadi tanaman yang baru. Tadi sebenarnya juga kalau setelah potong teman-teman boleh kasih fungisida sedikit di sini. Itu biasanya fungisida aku pakai antrakol atau skor. Jadi bisa pakai dua-duanya. Ini ditambahin aja terus lumutnya sampai dia menutupi akar angin tadi yang kecil. Karena nanti diharapkan akar angin itu akan menjadi akar utamanya tanaman yang baru ini. Kurang lebih seperti ini, itu untuk yang tanaman baru. Nah, tanaman lama ini bisa diisi lagi menggunakan media tanam yang lama. Karena sebenarnya kalau kita ngelihat dia nggak ada masalah sama sekali sama media tanam yang lama. Jadi nggak perlu diganti. Tapi kalau teman-teman juga mau ganti pakai media tanam yang baru juga boleh. Banyak juga yang tanya sama aku, media tanam yang bagus itu apa? Nah, kalau aku nggak pernah ada pakem media tanam yang bagus itu apa. Aku juga sering pakai media tanam instan yang banyak dijual di online, tapi suka juga bikin sendiri. Jadi biasanya gini, untuk tanaman bisa sehat itu ada berbagai macam faktor. Tanaman itu seperti manusia, karena dia makhluk hidup. Itu sama aja kalau kita ganti media tanam, sama aja kita pindah rumah gitu. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya kita ngelihat berbagai macam faktor. Jadi contoh, tanaman yang sama misalnya di rumahku sama di rumah viewers kalian itu pasti kondisinya juga akan berbeda. Kenapa? Satu, media tanamnya belum tentu sama ya. Yang kedua, penempatan. Jadi gini, kayak misalnya penempatan aku ditaruh di teras belakang itu kenanya matahari pagi. Tapi kalau aku taruh di teras depan itu kenanya matahari sore. Itu aja pasti udah mempengaruhi nanti hasilnya akan seperti apa gitu, pertumbuhannya seperti apa. Selain itu pengairan juga pengaruh. Apakah teman-teman setiap hari nyiramnya atau misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu juga pasti akan pengaruh. Terus angin juga pengaruh. Jadi kayak misalnya sirkulasiku di rumah cukup bagus karena banyak jendela, banyak pintu.
Kalau misalnya ditaruhnya di belakang, di teras belakang tapi sirkulasi kurang bagus, itu juga pasti akan pengaruh ke tanaman. Jadi kalau aku biasanya explore sendiri, viewers. Jadi bener-bener mencoba satu persatu sampai ngeliat, oh tanaman ini bagusnya ditaruh di sini, cara perawatannya seperti ini. Karena balik lagi nggak ada pakemnya. Bisa jadi Pilea di rumahku sehat, tapi di rumah viewers nggak sehat karena tadi berbagai macam faktornya itu pasti akan mempengaruhi. Kurang lebih seperti itu tips dari aku buat teman-teman yang suka bercocok tanam. Mulai bertani yuk, jadi jangan cuma beli aja, kita juga harus mulai bertani, mulai memperbanyak untuk melestarikan lingkungan.